Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 3 sampai dengan 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bau dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah merayakan Caritas Dei. Tanpa cinta, kita mungkin merasa kesepian dan kehilangan arah. Ketika kita dicintai dan mencintai, kita merasa dihargai, diterima, dan diakui. Dan cinta selalu dilambangkan dengan hati. Ketika orang sedang jatuh cinta, gambar-gambar yang dikirim dan diterima adalah gambar hati. Penggunaan lambang hati untuk menyatakan cinta telah menjadi bagian dari seni sastra dan budaya di seluruh dunia. Secara rohani dan tentu juga pengalaman manusia, hati menjadi pusat dan inti dari diri kita manusia. Hati memiliki daya yang mampu memancarkan cinta kasih atau karitas. Dari dalam hati yang baik, terpancar juga belas kasih bagi sesama. Dan dari dalam hati juga terpancar kekuatan kehendak untuk memutuskan dan bertindak. Hari ini kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Perayaan ini dilaksanakan sejak tahun 1856 dan dirayakan 19 hari sesudah Pentakosta. Kita mengenangkan persembahan diri Yesus yang total. Dia memberikan hatinya kepada seluruh umat manusia. Belas kasihnya sungguh nyata terpancar bagi kita. Dan semua itu mengalir dari cintanya yang total kepada kita. Dari hati yang ilahi itu terpancar kasih sejati bagi umat manusia. Hati kudus Yesus adalah sebuah deposi rohani kepada hati fisik Yesus yang menjadi lambang cinta ilahi kepada umat manusia. Deposi ini diprakarsai oleh Santa Marguerite Marie, seorang biarawati dari Prancis yang masuk kongregasi Visitandi di Paray-le-Monial. Dia mengatakan bahwa ia mengetahui deposi ini dari sebuah penglihatan.
Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan perumpamaan tentang seekor domba yang hilang dan yang oleh tuannya mencarinya sampai ditemukan tanpa meninggalkan kawanan domba yang lain. Setelah ditemukan, tuannya sangat bergembira dan bersukacita. Ia meletakkannya di atas baunya, dan setibanya di rumah, ia mengundang sahabat-sahabat dan para tetangganya untuk ikut bersukacita bersamanya. Perumpamaan ini menggambarkan hati Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa yang selalu terbuka untuk kita orang-orang yang berdosa. Ia menerima kita dengan hati suci yang Maha Kudus ketika kita kembali kepadanya. Kita yang menemukan jalan pulang dari hidup yang melenceng jauh dari kehendaknya. Yesus bersabda, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Inilah gambaran hati Tuhan ketika kita mau bertobat. Ia bahkan selalu setia mengundang kita untuk bertobat. Perayaan hari ini mau mengingatkan dan sekaligus menyadarkan kembali betapa agung dan mulia hati kudus Yesus sebagai representasi dari kasih Bapa. Santo Yohanes Pengarang Injil menuliskan bahwa kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dari dalam hatinya yang Maha Kudus telah mengalir kesucian yang memurnikan dan telah mengalir pembebasan dari segala beban, derita, dan dosa. Saudara-saudari, marilah kita terus berharap dan berserah pada hati Yesus yang Maha Kudus itu. Kita menyatukan hati kita dengan hatinya, supaya dikuatkan untuk menanggung segala penderitaan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.